Bab 629. Bagaimana kabarmu? Apakah kamu baik-baik saja? Sambil mengerutkan kening dalam-dalam, roh jahat hantu itu menatap Zuofan dengan khawatir di wajahnya. Dan orang-orang lainnya juga memandangnya dengan bermartabat, dan hati mereka khawatir. Memegang hatinya dengan erat, Zuofan merenung untuk waktu yang lama. Lalu dia mendapat bau mulut, dan wajahnya sangat berat. Dia menggelengkan kepalanya, itu tidak masalah. Tetapi tiba-tiba, kami memiliki firasat bahwa kami tidak akan terlalu mulus untuk pertemuan naga ganda kali ini. Yah, bagaimana menurutmu? Klub Suanglong, kekuatan terkuat di Shizu semuanya ada di sini. Aneh bahwa kita bisa mulus. Bahkan dalam 3 kasus terakhir, dia mungkin tidak dapat menjamin bahwa konferensi akan mencapai tujuannya dengan sukses. Dia melambaikan tangannya perlahan, dan kemudian dia menepuk bahu Zuofan dan berkata, meskipun kamu bisa sangat memperhatikan sekte ini, aku sangat senang, tapi jangan terlalu memaksakan dirimu. Ingat, apa yang kamu lakukan, katakan adalah bahwa Anda hanya perlu mencapai 3 sekolah teratas, tetapi Anda tidak membiarkan Anda membawa klan ke dinding Shizu. Mengapa repot-repot? Hahaha. Petik 2. Andalah yang memberikan tekanan berat pada pengurus rumah tangga Zuo. Pipinya tidak bisa menahan diri untuk tidak menggambar. Mata Siang Yang Sa terdiam. 3 keluarga kami berikutnya sebenarnya ingin masuk ke daftar 3 yang pertama. Tidak heran bahkan pengurus rumah tangga Zuo merasakan tekanan besar. Apakah Anda membidik terlalu tinggi? Ketika Zuofan melihat persembahan roh jahat yang, dia tidak bisa menahan senyum dan menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, yah, 3 sekolah terakhir benar. Seharusnya tidak ada tekanan. Saya benar-benar murah pada awalnya. Petik 2. Hahaha, bukankah kamu mengatakan itu? Baik bagi kaum muda untuk memiliki tujuan besar. Sambil tersenyum, Yang Sa menepuk lengan Zuofan lagi untuk menunjukkan dorongan. Ke Zuofan adalah senyum pahit, dan kemudian koagulasi di matanya, ekspresi dan serius. Debaran di hatinya, hanya dia yang tahu paling jelas, itu bukan mengkhawatirkan keluarga, tetapi peringatan dari hatinya sendiri. Tampaknya salah satu ancaman terbesar dalam hidupnya akan mendekati rata-rata. Seolah-olah 2 harimau bertemu di hutan, dan perlu untuk memutuskan hasilnya. Satu menempati gunung dan yang lainnya dibuang selamanya. Pertempuran takdir tidak bisa dihindari. Oh, apakah mungkin untuk mengatakan bahwa akan ada orang yang bisa mengalahkanku di sini? Mengambil napas dalam-dalam, mata Zuofan memancarkan kekhawatiran yang samar. Koweto, Koweto, Koweto. Tiba-tiba, ada ketukan yang jelas di pintu. Orang-orang menoleh dan melihat seorang pria berjubah abu-abu berdiri di pintu dengan hormat dan sopan. Dia juga berubah menjadi kultivasi virtual dan tidak berbeda dengan pemimpin. Dengan sedikit senyum, pria itu membungkuk ke arah kerumunan dan berkata sambil tersenyum, kalian semua dari Sekte Kebijakan Sihir. Silakan datang ke Paviliun Tongtian untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan Asosiasi Naga Ganda. Oh, begitu. Terima kasih. Terburu-buru, dia membungkuk untuk memberi hormat. Yang Sa tidak berani menyinggung pelari di sini. Pria itu tersenyum dan berbalik. Kemudian, Yang Sa 3 orang di sini semua. Setelah memberi Zuofan yang bertanggung jawab, mereka pergi dengan tergesa-gesa. Melihat sosok 3 orang itu berangsur-angsur menghilang, Zuofan melihat ke kerumunan lagi, wajahnya serius, dan dia berkata dengan lemah, oke, mari kita lanjutkan pengaturannya sekarang. Kita semua akan memilih kamar kita sendiri, lalu kita akan mengambil gaun ini dan menerobos meditasi. Dengan itu, Zuofan menekuk jarinya dan melemparkan vas porselen kecil ke masing-masing jarinya. Kui Gang melihatnya, tetapi tidak merasakan cahaya di depannya. Dia tercengang dan berkata, Tongtian dan... Iya, pil Tongtian dapat mengambil denyut nadi untuk memperpanjang hidup, tetapi juga penangkal pil zombie. Jika Anda memakan ini, Anda secara alami akan memperkuat otot-otot Anda dan memperkuat denyut nadi Anda. Tapi kita semua pernah memakannya. Bukankah kamu mengatakan bahwa kita hanya bisa memakannya sekali? Bukan dari Leng, Kui Gang dengan wajah bingung. Tersenyum dan mengangguk, Zuofan tidak mengkonfirmasi, ya, efek pil ini hanya sekali, tetapi sebagai penangkal, secara alami berbeda. Jadi terobosan ini, mereka yang telah meminum pil Tongtian sebelumnya, mungkin memiliki rentang terobosan yang jauh lebih kecil. Petik 2.
Mendengar ini, semua orang tahu itu dan sedikit mengangguk. Tapi orang-orang seperti Elang Besi dan Geng Kui yang telah minum pil telah kehilangan semangat. Jelas, setelah minum pil zombie, efek pil Tongtian akan lebih baik. Sayangnya, sangat disayangkan bahwa mereka mengambilnya lebih awal. Ini adalah kedua kalinya mereka mengambilnya. Selain detoksifikasi, saya khawatir tidak ada efeknya, tetapi sedikit rugi. Tapi mereka tidak memikirkannya. Mereka mengambilnya untuk pertama kalinya, tetapi mereka semua menyelamatkan nyawa. Tanpa pertama kali, bagaimana mereka bisa melayani untuk kedua kalinya? Zuofan tidak berdaya untuk menggelengkan kepalanya, mendesah bahwa orang tidak ada habisnya. Kemudian, semua orang menemukan kamar mereka sendiri, mengambil pil, dan menerobos dengan tenang. Zuofan juga dengan mudah meletakkan barisan pertahanan bagi mereka untuk melindungi barisan. Koweto, Koweto, Koweto. Namun, pada saat ini, ada ketukan lain di pintu, seperti sebelumnya. Mendengar ini, Zuofan perlahan berbalik dan berkata, "Persembahan kami telah pergi ke pavilion Tongtian. Apalagi yang bisa saya lakukan untuk Anda?" Berdiri di pintu, mereka tidak lagi menjalankan tugas di alam Huaxu di halaman Suanglong, tetapi dua gadis muda yang sangat akrab satu sama lain. Mereka kebetulan tersenyum dan menatapnya dengan heran di mata mereka. "Yongning, Suanger, mengapa kamu di sini?" "Ya, itu adalah Putri Yongning dari Tianyu dan Sein Yunshuang." Melihat dua orang ini, Zuofan tidak bisa menahan diri untuk tidak berhenti sejenak, matanya penuh dengan warna kosong. Ini adalah klub naga ganda, tempat berbagai klan Shizu bersaing dan bertarung. Ini bukan taman belakang keluarga kerajaan Tianyu. Bagaimana dua orang ini bisa muncul? Kedua wanita itu saling memandang, dan mereka semua berteriak kaget dan bergegas kepadanya. "Zuofan, tunggu, apa yang terjadi?" Dia melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa dan menghentikan mereka. Zuofan tidak mengerti lagi dan bertanya, "Saya tidak berpikir Anda akan menghadiri pertemuan naga ganda." Kemudian mereka saling memandang, dan mereka semua tertawa terbahak-bahak. Kemudian, atau dengan cara mulut Yongning, "Kami tidak seperti kamu, jadi suka berkelahi. Kami datang ke asosiasi naga ganda terutama untuk mengamati dan mengamatinya." Jam tangan. Tidak buruk, mengangguk sedikit, Suanger terkekeh, karena setiap kali pertemuan naga ganda, itu akan menentukan 9 peringkat, sesuai dengan ukuran sumber daya. Wilayah bidang yang berbeda akan disegel. Oleh karena itu, setiap kekaisaran akan mengirim perwakilan untuk mengamati dan belajar tentang klan berikutnya ditempatkan di negara mereka. Artinya, jika Anda dapat memasuki 3 sekolah menengah kali ini, Anda akan dibagi menjadi wilayah yang lebih besar dan lebih banyak sumber daya budidaya. Mungkin Anda bukan 3 sekolah yang melindungi negara Tianyu. Anda dapat disembah oleh seluruh kekaisaran sendirian. Kelopak mata sedikit goyang, hati Zuofan jernih. Pada akhirnya, tidak heran jika level tinggi akan sangat memperhatikan kebijakan naga ganda. Ternyata tidak hanya hadiah sumber daya yang langka, tetapi juga lebih banyak masalah pendapatan sumber daya dan kepemilikan situs. Ini di masa kini, manfaat di masa depan. Setelah Anda mendapatkan lebih banyak wilayah dan lebih banyak sumber daya budidaya, kecepatan pengembangan sekte itu tidak akan dapat dihitung. Dan semua ini dialokasikan pada pertemuan naga ganda. Setelah merenung sedikit, Zuofan bergumam, artinya, orang-orang dari 3 sekolah menengah dapat disembah oleh seluruh kekaisaran sendirian. Dan 3 sekolah berikutnya hanya bisa mendapatkan 1/3 dari mereka. Mereka adalah 3 sekolah. Melindungi negara Tianyu? Bisa dikatakan begitu, tapi tidak sepenuhnya benar. Tergantung tingkat alokasi resource. Dia memiringkan kepalanya untuk memikirkannya, tetapi Yongning berkata sambil tertawa, "Anda tahu, penguasa binatang milik 3 sekolah berikutnya. Tetapi negara bagian Gurong terpencil dan tidak memiliki sumber daya untuk dieksploitasi. Jadi sebuah kerajaan hanya memujanya. Itu, Tianyu kami, meskipun ukurannya hampir sama dengan kerajaan anjing, kaya akan sumber daya. Oleh karena itu, tidak hanya ada 2 sekolah 3 rendah, tetapi juga 1 sekolah menengah 3. Oleh karena itu, ada teori melindungi negara. Sebagai untuk 3 sekolah terakhir, sumber daya dari masing-masing kerajaan besar lebih dari 10 kali lebih kuat dari milik kita.
Jadi pada awalnya, Yang Mulia berdiskusi dengan Gurong, dan mereka semua harus menyembunyikan kebenaran dari 3 klan yang melindungi negara. Bagaimanapun, adalah urusan kerajaan Anda untuk menyerahkan wilayah. Itu berbahaya bagi eksploitasi sumber daya. Tapi ini tentang masa depan klan mereka. Terlebih lagi, setelah kesepakatan antara kekaisaran diselesaikan, tidak peduli seberapa besar penguasa dapat campur tangan. Ini adalah aturan halaman Xuanglong. Sekte duniawi tidak boleh ikut campur dalam urusan duniawi di Akan, untuk menghindari kekacauan di Shizu. Putra Frost segera menambahkan. Sebut saja hal yang menyedihkan itu lagi, Yongning tetapi tidak bisa berhenti untuk berduka. Hati Zuofan jernih, dan kemudian memikirkan kejahatan Wu Yu berkata, masalah Western Union, akhirnya mengerti siapa master sebenarnya di sini. Semua ini hanyalah strategi Akademi Xuanglong untuk memastikan kemakmuran jangka panjang Shizu. Dari sudut pandang kekaisaran, eksploitasi sumber daya adalah seperti ini. Selama mereka tidak teratur, jumlah total sumber daya yang dihasilkan setiap waktu adalah konstan. Adapun bagaimana mengalokasikan, terserah Asosiasi Xuanglong untuk memutuskan. Ada orang yang lebih mampu. Kemudian, dengan situasi melindungi negara dan klan patriarki, kekacauan sekuler dijepit untuk memastikan tidak akan ada kekacauan. Dan keterlibatan Zongmen di kekaisaran juga ditahan oleh mereka, memastikan stabilitas Shizu. Dengan cara ini, Shizu hanyalah sebuah mesin untuk terus mengembangkan kekuatan tempurnya. Selama halaman Xuanglong mengendalikan 9 sekolah, itu setara dengan mengendalikan seluruh Shizu. Metode yang begitu sederhana dan hidup dengan efek yang luar biasa benar-benar tidak sederhana. Mata bersinar, hati Zuofan diam-diam memuji. Tetapi pada saat ini, cibiran tiba-tiba terdengar di telinga ketiga orang itu, sehingga ketiga orang itu tidak bisa berhenti melawan sensasi, ham. Ham hanya saja orang-orang dikurung sebagai binatang. Xuanglong Yuan, apakah kamu pikir kamu Tuhan? Bukan karena terkejut, Zuofan dengan cepat berbalik untuk melihat, tetapi di belakang meja batu, saya tidak tahu ketika duduk sosok yang akrab. Penampilan jorok, hidung rosacea merah, wajah penuh kesedihan, dalam teguk sake di pot, seolah tidak pernah minum umum. Bisakah orang lain melihatnya, tetapi hanya satu jenis perasaan, kesepian? Ini adalah Zuofan pemabuk yang ditemui di kota kecil itu. Tuan, apakah Anda dari Akademi Xuanglong? Murid tidak bisa tidak menyusut, Zuofan berhati-hati untuk menjelajahi jalannya, tetapi jantungnya tiba-tiba menjadi sesak. Kekuatan orang ini terlalu tinggi, saya tidak tahu kapan dia datang di belakangnya, dia tidak mengetahuinya. Saya khawatir begitu mereka bertarung, dia akan dihancurkan sampai mati seperti semut oleh pria itu. Sambil tersenyum dan menggelengkan kepalanya, pemabuk itu menghela nafas dan menghela nafas, Xuanglong Yuan hehe, dulu, sekarang, tidak. Bab 630. Dulu, sekarang tidak. Bisakah kita mengatakan bahwa pria ini ditelantarkan dan dikeluarkan dari sekolah? Tapi dalam hal ini, bagaimana dia bisa masuk ke sini lagi? Secara umum, akan ada tindakan pencegahan khusus terhadap murid yang ditinggalkan. Tidak mungkin tempat seperti Xuanglong Yuan waspada sama sekali. Dengan keraguan di matanya, Zuofan memikirkannya secara diam-diam. Dia sepertinya melihat apa yang dia pikirkan di dalam hatinya. Pria itu menggelengkan kepalanya dan terkekeh. Hahaha, mereka tidak ingin aku kembali lagi. Tapi sayangnya, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menghentikanku kemana aku ingin pergi. Mendominasi. Hati tidak merasakan Lin, Zuofan menatapnya dalam-dalam, keduanya merasakan kekaguman, dan pada saat yang sama waspada. Orang seperti itu, secara halus, tidak terkalahkan. Jika tidak, itu adalah pelanggaran hukum. Jika dia mulai gila, tidak ada yang akan memperhatikannya. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Bagaimana rasanya sedikit akrab? Bukankah ini Laozi dan aku? Zuofan memikirkannya, tetapi tiba-tiba dia sedikit terkejut. Setelah analisis yang cermat, momentum lelaki tua itu terkadang terlihat seperti dia. Dengan sedikit gerakan janggutnya, pemabuk itu memandangnya dalam-dalam, dan kemudian dia mulai tertawa. Dia melambaikan tangannya dan berkata, jangan gugup. Anda memiliki perasaan memberikan anggur kepada saya. Saya pikir Anda sangat oportunistik dan tidak akan sulit bagi Anda sesuka hati.
Kemudian, dia melihat dua orang di Yongning dan menunjukkan senyum menggoda. Tidak dari tubuh gemetar, Yongning dua orang buru-buru mundur, wajah waspada menatapnya. Entah bagaimana, lelaki tua itu selalu memberi mereka rasa bahaya. Haha, jangan panik, aku bukan tipe orang yang membuli gadis kecil dengan santai. Dengan sedikit senyum, pemabuk itu berkata dengan santai, gadis, apakah kamu Putri Tianyu? Haha, aku tahu sesuatu tentang Tianyu dari desas-desus. Aku baru saja mendengar apa yang kamu katakan. Itu mungkin benar. Apa pendapatmu tentang perilaku ayahmu, seperti ini? Melihat awan beku di sekitarnya, Yongning merenung sejenak dan berkata dengan tenang, meskipun dia adalah kaisar ayahku. Dia tidak berani setuju dengan caranya menjual wilayah dan memimpin serigala ke rumahnya. Hahaha, putri yang benar, jika dia hanya menyerahkan wilayah dan tidak membawa tentara ke negara itu. Tanpa tertawa, pemabuk itu melanjutkan. Bukan dari Leng, cara Yongning ragu, ini tidak sama? Tidak, tentu saja tidak. Jenggotnya bergerak sedikit, dan pemabuk itu tertawa kecil dan menggelengkan kepalanya. Jika Anda membawa tentara ke China, Anda akan membakar, membunuh, dan menjarah. Dan itu akan merusak orang-orang yang bekerja. Namun, menyerahkan wilayah mungkin tidak mengarah pada kejahatan seperti itu. Hasilnya, dalam analisis terakhir, wilayahnya adalah kerajaan, dan itu tidak ada hubungannya dengan rakyat jelata. Tidak peduli tuan mana yang naik tahta, rakyat jelata di negeri ini masih tidak menjalani kehidupan sebaik anjing dan babi. Apa bedanya? Kemakmuran pahit bagi rakyat, kematian adalah untuk rakyat. Itu sebabnya saya mengatakan bahwa tidak peduli apakah itu Suanglong Yuan, setiap klan atau setiap kekaisaran, apa yang mereka lakukan hanyalah menahan mereka. Target penghisap darah dan pemakan daging adalah semut di bawah. Hati sedikit bergerak, tiga orang saling memandang, sepertinya hati telah tersentuh. Zuofan merenung sejenak, lalu berkata dengan lemah, langkah Akademi Suanglong ini telah menstabilkan kekuatan Shizu, dan itu juga dapat terus memperkuat kekuatan tempur. Dapat dikatakan bahwa itu bukan langkah yang baik. Jika Shizu lemah dalam kekuatan tempur, itu lebih mungkin untuk menarik invasi asing. Mereka yang rusak masih orang-orang dunia. Petik 2. Kentut. Sambil tersenyum, pemabuk itu menyesap sake lagi dan memalingkan bibirnya dengan jijik. Itu hanya alasan. Apa yang mereka lindungi adalah tambang roh, kepentingan para biksu, dan hubungan antara mereka dan orang biasa. Bahkan jika Zongzu tentara memang menyerang, yang mereka tempati hanyalah sumber daya budidaya itu. Bagaimana mereka bisa menyerang orang biasa? Mereka, seperti orang-orang di halaman Suanglong, membutuhkan semut mol ini untuk mengeksploitasi sumber daya besar yang mereka impikan. Petik 2. Hati sedikit lin. Zuofan melihat pemabuk ini tampaknya sedikit marah. Buru-buru ke kedua gadis itu, biarkan mereka tidak mudah membuatnya kesal. Pemabuk itu sepertinya melihat kegelisahan di hati mereka. Pemabuk itu tertawa dan melambaikan tangannya, maaf, saya hanya sedikit bersemangat. Hanya membicarakannya, saya tidak bisa menahan perasaan. Sebenarnya, saya dulu berpikir bahwa Shizu sebaik Anda. Setidaknya, sulit untuk memiliki perang besar. Dan itu layak untuk perdamaian dan kemakmuran. Namun, sejak saya bertemu orang itu, semuanya telah berubah. Petik 2. Yah, apakah itu seorang wanita? Mata bukan dari cerah, Yongning bertanya dengan tenang. Pemabuk itu memandangnya dengan aneh. Gadis kecil, bagaimana kamu tahu? Tak perlu dikatakan bahwa wanitalah yang bisa mengubah pria. Bangga berdiri dada yang sangat kecil, Yongning terowongan wajah puas. Tanpa memperhatikan senyuman, pemabuk itu mengangguk samar dan berkata sambil tersenyum, gadis kecil itu cukup berpengalaman. Berapa banyak perubahan yang telah kamu buat? Omong kosong, aku sangat sederhana. Aku belum mengubah salah satunya. Diam-diam menatap Zuofan, pipi Yongning memerah seperti darah. Zuofan melihat tetapi ledakan suara samar yang tak bisa berkata-kata, tetua, kamu tidak memperhatikannya. Dia adalah kisah para sarjana dan wanita cantik yang berbakat untuk didengarkan lebih dari sekadar. Bakat dan kecantikan hehe, terkadang bukan hanya cerita. Ada sorot kaget di matanya. Pemabuk itu menghela nafas dan sepertinya terperangkap dalam ingatan. Pada masa itu, saya juga seorang pria yang santai dan anggun, berkeliling dunia.
Tetapi kebetulan bertemu dengannya, seorang putri konyol, sejak itu jatuh ke dunia, dapat tidak melepaskan diri. Saat itu, menurut saya, dia adalah gadis bodoh yang malang. Dia jelas seorang putri suatu negara, tetapi dia suka berlama-lama di antara orang-orang dan menyelamatkan penderitaan. Dia telah dibujuk oleh penjahat 3 atau 4 kali, tapi dia masih tidak menyesal. Ketika Zuovan mendengar ini, dia merenung sedikit dan berkata, "Tuan, gadis seperti gadis manis putih konyol ini tidak tahu bahwa orang itu berbahaya. Cepat atau lambat sesuatu akan terjadi. Jika aku jadi kamu, aku akan menendangmu, dia sekaligus, agar tidak melibatkan diri saya. Aku ingin, bisakah kamu mengendalikannya?" Pemabuk itu memelototinya dengan alis tajam. Tapi mengangkat bahu, Zuovan tidak berbicara, jelas bahwa dia telah terjebak. Dia menarik napas dalam-dalam, dan pemabuk itu terus mengingat, dengan warna-warna indah di wajahnya, wanita itu seperti air. Pria terkadang membutuhkan wanita seperti itu untuk menghibur hati mereka. Meskipun terkadang, saya juga terpana olehnya, marah, beberapa kali, juga menyebabkan banyak masalah. Tapi melihat ke belakang, itu bukan apa-apa. Siapa yang membiarkan aku memaksaku? Jika kamu ingin membawanya untuknya, lakukanlah. Mendengar ini, kedua gadis itu menoleh dan melihat Zuovan di satu sisi. Mereka aneh di hati mereka. Temperamen pemabuk tampaknya seperti orang lain. Pengurus rumah tangga kami yang hebat tampaknya telah melakukan banyak hal untuk orang lain. Tidak menyadari menyentuh hidungnya, Zuovan tidak setuju, mencari di tempat lain. Tapi kemudian saya menemukan bahwa ketika tenaga kerja habis, bahkan ketika saya dihadapkan dengan orang-orang tua yang saling tertarik, saya tidak bisa melakukannya. Tiba-tiba, mata si pemabuk menyipit, dan tiba-tiba memancarkan niat membunuh. Dia berkata dengan dingin, pada tahun itu, negaranya menghadapi invasi negara musuh. Ketika pelindung kekaisarannya melihat bahwa wilayah itu baik-baik saja, mereka secara alami tidak peduli, tetapi mereka menderita dari orang-orang di perbatasan. Dia melihatnya di matanya dan khawatir di dalam hatinya. Terlepas dari larangan biksu, saya menenangkannya beberapa kali. Namun, saya dituntut oleh Zongmen dari negara musuh dan diperintahkan untuk memanggilnya kembali. Tidak mungkin. Saya dipanggil kembali ke keluarga saya dan dihukum. Tapi saya tidak berharap bahwa perpisahan ini akan menjadi perpisahan. Petik 2. Apa yang terjadi dengan sang putri? Hati tidak terasa sesak. Yongning mendesak bertanya, juga sangat mendengarkan ceritanya. Zuovan lihat, jangan merasa menjadi mata putih nak, gadis, Anda benar-benar datang untuk mendengarkan kisah para sarjana berbakat dan wanita cantik. Sambil mengerutkan kening dalam-dalam, wajah pemabuk itu tiba-tiba bermartabat dan mengerikan, dan mengangguk dengan keras, orang-orang itu melihat bahwa saya akhirnya dipindahkan. Dan mereka memulai rencana sebenarnya. Sambil terus mengganggu perbatasan, dia mengirim orang untuk menghubungi sang putri. Menyihirnya, tempat itu mudah diserang tetapi sulit dipertahankan. Lebih baik menyerah dan mundur ribuan mil, dan tandai perbatasan di pegunungan di mana mudah dipertahankan. Ini bagus untuk orang-orang dari kedua belah pihak. Petik 2. Akibatnya, dia tidak menahan godaan. Dia diam-diam mencuri segel kaisar dan menandatangani perjanjian penyerahan dengan negara musuh. Dengan cara ini, negara musuh juga membuat garnisun jenderal mundur ribuan mil dan menduduki wilayah yang kaya. Ketika kaisar mengetahuinya, sudah terlambat. Pada saat ini, wilayah itu dibagi menjadi 2 bagian, satu marah, yang lain diusir dari tahta oleh kebencian rakyat, dan dia juga dieksekusi sebagai pengkhianat. Ketika saya mendengar berita itu dan tiba, sudah larut. Hanya tubuhnya yang terlihat di matanya, dan ejekan penduduk asli dan ejekan imperialis terdengar di telinga. Petik 2. Ini ditujukan untuk gadis konyol itu. Yah, tidak. Itu trik sang putri. Zuovan berpikir sedikit dan berkata, tetapi melihat tatapan sengit di mata pemabuk, dia dengan cepat mengubah mulutnya dan berkata sambil tersenyum, "Yah, Tuan, saya tidak tahu harus berkata apa." Pada saat itu, jika aku jadi kamu, aku akan pergi ke sisi yang berlawanan dan membunuh mereka segera. Aku akan menakut-nakuti mereka dan memberitahu mereka bahwa aku menutupi gadis itu. Setelah kembali ke klan leluhur, mereka akan dihukum sedikit lagi. Tapi hasilnya cukup berbeda.
Petik 2. Ketika mereka melihat bahwa Anda tidak terikat oleh aturan dan peraturan, mereka tidak akan berani bertindak gegabah, dan mereka tidak akan berani menyerang sang putri lagi. Namun, ketika perintah datang, Anda akan kembali dengan patuh. Mereka hanya akan berpikir bahwa Anda adalah bayi yang baik dan tidak berani melampaui kolam guntur. Bahkan jika kekuatan Anda lebih kuat, mereka akan lega. Mengetahui bahwa ada aturan dan peraturan klan, Anda tidak berani main-main. Segera setelah Anda melakukannya, mereka akan segera melapor ke halaman Suanglong. Mereka akan menanganinya. Orang-orang pandai ditipu. Jika Anda bertindak seperti orang gila sejak awal, beranikah mereka? Petik 2. Setelah melihat Fan Zuo dalam-dalam, pemabuk itu mengangguk dengan jelas dan menghela nafas. Sayangnya, mengapa saya tidak mengambil jalan ajaib di awal? Saya menyesal. Jika saya memiliki keberanian Anda, dia tidak akan memiliki hal seperti itu. Hanya saja saya terlambat memahaminya. Saat itu, saya terikat oleh segala macam doktrin dengan cara yang benar. Tetapi saya dipermainkan oleh jam malam di antara tepuk tangan. Warna yang tak terlupakan melintas di matanya, dan pemabuk itu menggertakkan giginya. Sepertinya pemandangan hari itu masih segar di mataku. Bab 631. Tuan, jangan marah. Zuofan melihat bahwa napas dingin pemabuk tidak bisa berhenti keluar. Dia mendesaknya untuk menghentikan kegilaan ibunya dengan minum. Tapi Yongning, seorang gadis, benar-benar tidak bisa menilai situasinya. Dia benar-benar terjebak dalam cerita dan bertanya, apa yang kamu lakukan setelah itu? Tak berdaya roll mata putih anak, sudut mulut Zuofan imbang, benar-benar ingin membuangnya. Pemabuk itu jelas menyebutkan kenangan yang paling memilukan dan penuh kebencian. Dia tidak dalam suasana hati yang stabil. Anda masih harus pergi ke dasar masalah dan mencari kematian. Benar saja, mata si pemabuk menjadi semakin suram. Dia menggertakkan giginya dan berkata, kemudian, saya bergegas ke negara musuh dan membantai keluarga kerajaan mereka. Kemudian saya membunuh mereka di gerbang perlindungan negara. Saya melemparkan plakat di kepala mereka ke dalam api untuk kayu bakar. Saya sangat marah, dipermalukan. Bagus, senang. Sebelum pemabuk selesai, Zuofan bertepuk tangan di jantungnya dan membuat pujian yang luar biasa. Dia berharap agar dia tidak kehilangan kendali atas emosinya dan menjadi gila ketika dia mendengar pujian itu. Tapi anehnya, mendengar pujian ini, wajah pemabuk itu tenggelam, dan dia melirik Zuofan, dan berkata dengan dingin, nak, kamu hanya takut dunia tidak akan kacau. Dan cepat atau lambat kamu akan menjadi bencana. Di dalam dunia. Jangan merasa stagnasi. Zuofan tiba-tiba terdiam, lehernya menyusut, jijik untuk meringkuk mulutnya. Dia pikir dia cukup bajingan, tetapi dia tidak menyangka lelaki tua itu lebih bajingan daripada dia. Anda telah melakukan banyak kerusakan pada orang lain? Siapa yang bencana? Paling tidak, saya tidak memilih orang untuk ditinggali. Saya menghancurkan mereka semua ya, setidaknya dalam hidup saya, belum ada. Zuofan bergumam di dalam hatinya dan tidak setuju. Menatapnya dengan cermat, dia sepertinya melihat pikirannya. Pemabuk itu, sambil tersenyum, menunjuk ke posisi hatinya dan berkata, nak, kamu berani, banyak akal dan berdarah. Semuanya baik-baik saja, hanya ada satu titik, hati tidak benar. Ya, ini juga bisa jangan salahkan kamu, jalan jahat yang tega menjadi orang jujur. Jangan bilang itu jalan setan. Ada beberapa cara yang benar. Setidaknya saya belum pernah bertemu mereka sekarang, termasuk saya sendiri. Hahaha. Petik 2. Sambil terkekeh, pemabuk itu melanjutkan, saya membuat kesalahan besar pada waktu itu, dan akhirnya membuat orang-orang di halaman Suanglong menangkap saya. Tapi siapa suami saya? Bisakah mereka menangkap mereka jika mereka mau? Saya bersedia dihukum sebelumnya. Tetapi pada saat itu, saya kehilangan cinta saya. Saya tidak peduli tentang banyak hal. Saya merasa bahwa seluruh dunia menentang saya. Jadi saya kembali ke sekte dan membunuh semua arah. Di 10 sekolah di Shizu, saya menginjak pintu satu persatu dan membuat suara besar. Saya menginjak-injak pintu tinggi ini di bawah kaki saya. Beritahu mereka bahwa saya tidak lagi terikat oleh aturan itu, dan jangan main-main dengan saya di masa depan. Tapi apa gunanya itu? Tapi itu hanya sesaat.
Lagi pula dia sudah mati. Pemabuk itu minum banyak, dan matanya akan pecah, tetapi segera dia tertawa lagi. Dia menggelengkan kepalanya tanpa daya dan menjadi sangat tersesat. Aduh, berbicara tentang itu, pada waktu itu, saya memiliki perseteruan dengan satu klan, tetapi darah ada di atasnya. Dan 9 lainnya juga terlibat di dalamnya. Itu sama seperti mereka, bahkan lebih buruk dari itu. Aku benar-benar merasa seperti aku benar-benar gila saat itu. Hati tidak merasakan Lin, mata Zuofan di sekitar, alis sedikit berkerut. Bagaimana paragraf ini terdengar begitu akrab? Sepertinya aku pernah mendengarnya. Dengan meneguk, dia menyesap sake lagi. Pemabuk itu menghela napas panjang dari gas keruh dan menyeringai. Hahaha, hampir, hanya sedikit, aku gila. Aku terjebak dalam lautan penderitaan yang tak ada habisnya. Aku tidak bisa melepaskan diri. Dan bagaimana kamu pulih? Seperti bayi yang mendengarkan cerita, Yongning membuka matanya lebar-lebar dan menatap wajah murung pemabuk itu. Sudut mulutnya sedikit miring. Pemabuk itu tampak sangat puas dengan reaksi gadis itu. Dia benar-benar pendengar yang baik. Dia berkata dengan lemah, terima kasih padanya. Tepat ketika saya jatuh ke dalam kegilaan, saya kebetulan bertemu dengan pelayan istana yang intim dan menyerahkan surat terakhirnya kepada saya. Saya tidak mengerti sampai saya membaca surat itu. Ternyata dia tidak tertipu. Dia tahu semua ini. Sambil menghela nafas panjang, pemabuk itu bergumam, dia tahu bahwa ini adalah rencana pihak lain, dan itu akan menghancurkan keluarga mereka. Tapi dia tahu bahwa setelah memotong daerah itu, orang-orang di sana akan menjadi subjek dari negara musuh, dan mereka tidak akan menderita perang lagi. Usul ini benar dan salah. Ini adalah jantung dari mereka yang berkuasa. Saat itu, mau tak mau saya memikirkan mimpi yang pernah kita bahas sebelumnya. Dunia ini untuk umum, mudah untuk mengatakannya, tapi berapa banyak yang bisa dilakukan? Ada kata yang tepat di balik orang-orang saleh, jadi mereka harus menganggap orang biasa di dunia sebagai tanggung jawab mereka sendiri. Tetapi sebenarnya, di belakang jalan yang benar adalah iblis, belum lagi jalan yang jahat. Anda baru saja mengatakan bahwa Suang Longyuan telah mempertahankan stabilitas Shizu, tetapi tanpa karakter yang tepat, negara bagian barat masih kotor. Orang-orang hidup seperti zombie, saling memakan, hanya stabilitas palsu. Petik 2. Gadis kecil, apakah kamu salah ketika kamu mengatakan bahwa dia, milikku, menyerahkan wilayah ke negara musuh? Sudut mulutnya sedikit miring. Pemabuk itu memandang Yongning di sana. Setelah menggigit bibirnya, Yongning menundukkan kepalanya dan berhenti berbicara. Setelah waktu yang lama, dia berkata, jika orang-orang di sana lebih baik dari sebelumnya, itu akan menjadi baik. Bukankah untuk perlindungan rakyat jelata kerajaan itu ada? Hahaha ya, aku punya wawasan. Begitu matanya menyala, pemabuk itu tertawa, mengangguk dan memuji, jalan ini untuk umum. Kamu sama bodohnya dengan milikku, tetapi kamu jauh lebih pintar daripada semua orang di dunia. Orang bodoh yang sebenarnya adalah aku. Ketika saya bersamanya, saya berkata saya ingin membuat tanah yang ideal untuk umum. Namun, dia pergi, tetapi saya membuat banyak masalah di Shizu, yang membuat orang-orang sengsara dan benar-benar melupakan niat awal saya. Oh, saya bodoh, aku bodoh. Ketika Zuofan melihatnya, dia menepuk lengan pemabuk itu dan menghiburnya. Hahaha tuan, Anda tidak perlu keberatan, men. Itu normal bagi Anda untuk berbohong dan menjalankan beberapa kereta. Itu normal bahwa Anda tidak perlu terlalu memperhatikan. Kentut, aku tidak tahu malu sepertimu. Apa yang aku katakan di depannya itu benar. Dia memelototi Zuofan dengan sengit, dan pemabuk itu berteriak, saya tahu Anda tidak benar. Tetapi semakin banyak orang seperti Anda, semakin Anda harus menemukan seorang gadis dengan hati, perbaiki. Seperti saya bahwa dia, Anda mengatakan dia bodoh, haha itu terlalu baik. Jangan merasakan zeng, alis Zuofan bergetar, jantung tampaknya memiliki semacam perasaan deja vu. Sekarang pemabuk itu merasakan hal yang sama pada sang putri seperti yang dia lakukan pada Ninger untuk pertama kalinya. Tampaknya pahlawan licik seperti mereka sangat menginginkan orang yang murni menemani mereka untuk merasa aman. Karena dalam menghadapi dunia yang munafik ini, hanya orang-orang seperti itu yang bisa membuat mereka merasa benar-benar santai.
Untuk waktu yang lama, dia membalikkan pot anggur dan mengocoknya di depan mulutnya. Namun, tidak ada lagi anggur yang keluar. Pemabuk itu tertawa, menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Yah, tidak ada anggur lagi. Aku harus pergi dan mengambil lebih banyak lagi. Sangat sulit bagi kalian anak muda untuk mendengarkan omelanku begitu lama. Kita sudah ditakdirkan. Aku bisa melakukan sesuatu untuk Anda. Tapi itu hanya hal kecil. Jika Anda ingin memilih hal besar seperti keluarga, Anda harus menambahkan hal lain. Saya dapat membantu Anda. Ini adalah guru yang terkenal. Pet 2. Apa? Hati tidak merasakan kegembiraan, Zuovan buru-buru bertanya. Kekuatan orang tua ini tidak terduga. Jika dia bisa mendapatkan janji darinya, itu akan menjadi hal yang baik untuk menjatuhkan kue ke langit. Setelah menyentuh janggutnya, pemabuk itu merenung sejenak dan matanya memancarkan ingatan. Ini lukisan. Saya melukisnya untuknya dengan tangan saya sendiri. Ini adalah sungai dan gunung yang indah. Ini juga pekerjaan saya yang paling memuaskan dalam hidup saya. Sayang sekali lukisan itu menghilang setelah kemerosotan keluarganya. Aku pernah membiarkan angin bertiup. Jika ada yang bisa menemukan lukisan itu, aku akan menjanjikannya sebuah syarat dan menebusnya dengan baik. Sayangnya, setelah bertahun-tahun masih belum ada berita. Yah, mungkin aku tidak akan pernah melihatmu lagi dalam hidupku. Petik 2. Sambil mendesah dan menggelengkan kepalanya, pemabuk itu berbalik dan menghilang. Zuovan sedang terburu-buru dan berkata, Tuan, lukisan macam apa lukisan itu? Oh, lukisanku sangat terkenal. Disebut peta sungai, gunung, dan negara. Sosok pemabuk telah menghilang, tetapi suaranya jelas terdengar di telinga ketiga orang itu. Sedikit mengernyit, Zuovan mendengar nama itu, bagaimana rasanya begitu akrab dengannya. Tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan berkata, peta tanah dan negara? Itu dia adalah orang pertama di Shizu. Dia adalah pelukis dan pelukis yang luar biasa. Dia tertegun, dan kemudian menganggukkan kepalanya dengan keras. Ya, kami telah mendengar legendanya. Dia masih hidup setelah hampir 1000 tahun? Lukisan-lukisan, aku ingat Tianyu menyembunyikan lukisan ini. Zuovan memandang Yongning dengan tergesa-gesa, dan berkata dengan tergesa-gesa. Ini adalah rune pemanggil dari master yang tiada taranya. Ketika Yongning mendengar ini, dia tidak bisa tidak berpikir sedikit, dan sudut mulutnya mengerut. Oh, saya ingat. Sejak terakhir kali Anda pergi ke ibu kota kekaisaran dan saudara ketiga naik tahta, lukisan itu telah menghilang. Awalnya, saudara ketiga juga ingin memberikan lukisan dan hadiah pertunangan lainnya kepada saudara perempuan Solanum. Akibatnya, seluruh perbendaharaan telah diserahkan, tetapi belum ditemukan. Petik 2. Si gendut ini, dia kehilangan rantainya pada saat kritis. Sudut mulutnya tidak bisa menahan nafas, Zuovan tidak bisa menahan nafas, tetapi hatinya juga menghela nafas panjang. Ketika ada lukisan ini, tidak ada yang bisa ditemukan. Tapi sekarang orang muncul dan lukisan itu hilang, itu mungkin bukan hal yang baik. Meskipun mereka kehilangan kesempatan untuk meminta bantuan dari Dan Qingsheng, keluarga kerajaan Tianyu juga kehilangan itu. Terutama pria gemuk, lukisan di tangannya, dan mengetahui keberadaan Dan Qingsheng, dia tidak memohon untuk pemulihannya. Di mana Anda ingin status keluarga Luo? Dia menarik napas panjang, dan Zuovan mengangguk diam-diam, senang pergi, atau... Di sisi lain, di lantai atas paviliun Tongtian, ada dua lelaki tua yang duduk di tengah kursi utama. Yang satu berambut putih, wajahnya seperti bayi, dan pupil matanya bersinar. Yang lain adalah seorang lelaki tua dengan rambut hitam, janggut panjang dan wajah dingin. Yang tak terlukiskan bermartabat. Di bawah mereka, bagaimanapun, duduk kerumunan orang kuat yang disembah oleh para tetua yang menemani mereka. Kalau begitu sudah beres. Asosiasi Naga Ganda akan dimulai 3 hari kemudian. Ini masih aturan lama. Mari kita bandingkan 3 sekolah berikutnya dulu. Ayo kembali. Perlahan ayunkan lengan panjang, rambut putih pria tua suara ringan. Mereka semua membungkuk dan keluar, ya. Pada saat ini, sesosok muncul di luar pintu dan menyembah mereka. Lihat 2 penguasa tertinggi. Sesuatu yang aneh terjadi di persimpangan perbatasan. Apa yang salah?
Pria tua dengan rambut putih itu berbicara dengan lembut. Dengan sedikit kerutan di alisnya, pria itu berkata dengan tergesa-gesa, pertemuan naga ganda ini, ketika 9 tuan datang, pintunya harus dibuka 9 kali. Tetapi kami menemukan bahwa pintu itu telah dibuka 10 kali secara total, karena takut bahwa seseorang mungkin menyelinap masuk. Ya, kamu turun dulu, dan berhati-hatilah. Ya, lelaki tua berambut putih itu melambaikan tangannya lagi, dan lelaki itu membungkuk. Ketika hanya ada 2 orang di sini, lelaki tua berambut putih itu memandang lelaki tua berambut hitam itu dan mengerutkan kening. Batas halaman Suanglong kami tidak memiliki kekuatan tertentu. Dan ada teknik pencetakan khusus. Tidak mungkin untuk menyelinap masuk. Diam-diam, Anda bilang mungkinkah dia kembali? Petik 2. Dia adalah satu-satunya yang bisa menyelinap di bawah kelopak mata kita berdua dan sangat akrab dengan Suanglong Yuan. Entahlah, dia tiba-tiba kembali, ada apa, semoga tidak membuat masalah lagi. Dengan mendesah, pria tua dengan rambut hitam menutup matanya. Pria tua dengan rambut putih juga sedikit mengangguk, dan matanya berkedip, dan mulutnya penuh dengan gas keruh. Setelah murid paling bangga dari kami berdua, apa yang ingin kamu lakukan kali ini? Bab 632. 3 hari dari sekarang, di halaman kecil tempat dia duduk, Zuofan memandangi 3 penyembah yang baru saja kembali, dan wajahnya menjadi semakin bermartabat. Memutar kepalanya, dia melihat para murid di setiap kamar yang meningkatkan terobosan mereka dan berkata dengan tatapan melankolis, kali ini sedikit mendesak. Saya tidak tahu apakah saya bisa mengejar. Saya mengatakan bahwa kalian bertiga, mengetahui bahwa kita terdesak waktu, tidak akan menunda mereka sedikit lagi. Ketika dia menatap, Yang Sa marah dan berkata, bisakah kita memutuskan masalah yang diputuskan bersama oleh begitu banyak orang? Bisakah kita membuat keputusan untuk 3 berikutnya? Sekarang waktunya sempit, apa yang telah kamu lakukan? Bisakah Anda memberi mereka penawarnya beberapa hari sebelumnya? Yah, dalam hal ini, terserah mereka. Tanpa memperhatikan roh jahat yang, Zuofan tampaknya merasa bersalah. Dia hanya menggali topik dan membuat suara pelan. Yang Sa semakin marah saat melihatnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersentak. Ya, Zuofan, Anda adalah pemimpin sekte kebijakan sihir kami. Jangan terlalu tidak bisa diandalkan, bukan? Apa artinya melihat alam? Anda tidak merencanakan ke depan waktu, oke? Ada apa dengan 2 gadis yang baru saja keluar dan masih mengejar gadis di sini? Apakah Anda memiliki rasa tanggung jawab sebagai seorang pemimpin? Petik 2. Yang Sa berteriak, dan dia akan retak. Jika bukan karena 2 penyembah lainnya, dia akan bergegas untuk bertarung dengan Zuofan. Zuofan menoleh, mengangkat bahu, dan bersiul, seolah itu tidak ada hubungannya dengan dirinya sendiri. Namun dalam hatinya, dia telah menghitung waktu. Jika dia benar, dia seharusnya bisa menerobos dalam 3 hari. Ini hanya berbeda dari orang ke orang. Siapa yang tahu jika akan ada kecelakaan? Jika seseorang kebetulan merasa bahwa mereka akan datang, mereka harus menerobos satu demi satu. Bukan tidak mungkin untuk membungkamnya selama 10 hari setengah bulan. Yang disebut menjejalkan sementara, berlari ke halaman Suanglong di sini. Sebelum terobosan sementara Dabi, seluruh 9 sekolah, saya khawatir hanya keajaiban Chee Zong yang melakukannya. Jika ini diketahui oleh klan lain, itu akan menjadi kejutan besar. Kakak laki-laki, apakah para murid klan Anda terlalu santai dan tidak memiliki tekanan psikologis? Menerobos di sini, dapatkah Anda memiliki pikiran untuk menerobos? Ini akan datang. Selain urgensi buang air kecil, tempat mana yang bisa tembus sepenuhnya? Namun, dari mana mereka tahu bahwa Zuofan telah menahan orang-orang ini selama berbulan-bulan dan tidak bisa bergerak? Sekarang kami akhirnya bisa mendapatkan kembali kebebasan kami. Siapa yang peduli apakah kita gugup atau tidak dan tidak meningkatkan latihan kita? Kalau begitu, pada hari perang, kamu harus menunggu. Jika aku tidak bisa, aku akan pergi sendiri dan menghajar mereka. Kamu sendiri adalah hantu. Zuofan baru saja menegakkan dadanya dan mengusulkan untuk membuat suara. Yang Sha meludahkan mulutnya dan bersumpah, apa menurutmu ini adalah pertunjukan pribadimu? Pertempuran individu dari Asosiasi Naga Ganda adalah pertempuran seri, dan perang kelompok adalah pertempuran yang menentukan satu kali.
Pertama-tama kamu harus menggambar 10 lembar kertas sendiri. Hantu-hantu hanya bisa menggelengkan kepalanya dan menatap Zuovan. Yah, aku tahu kamu 10 besar, tetapi menurut aturan pertemuan, kamu hanya bisa memainkan satu permainan. Akhirnya, kamu dapat melihat skor peringkat dan tentukan peringkat klan. Itu sebabnya Patriark mengatakan bahwa tidak ada gunanya bagi Anda untuk menjadi kuat sendirian. Tetapi dalam perang kelompok, ada keuntungan besar. Petik 2. Alis Zuovan terangkat, dan hati Zuovan jernih, dan dia menghela nafas. Aduh, kedua naga ini akan memiliki begitu banyak aturan. Bukankah cepat bagi kita untuk bertarung dalam kelompok bersama? Haha, ini juga untuk mengevaluasi potensi masing-masing klan secara komprehensif. Yinsa juga tersenyum pahit, tetapi menggelengkan kepalanya. Zuovan ini terkadang sangat teliti, terkadang sangat sederhana dan kasar. Yah, kalau begitu, tidak ada yang bisa kita lakukan. Mari kita bicarakan itu. Mari kita serahkan pada Tuhan. Aku akan menyerahkanmu pada takdirmu. Aku akan menyerahkanmu pada takdir. Mendengar kata-kata Zuovan, 3 orang tidak merasa untuk sementara waktu. Roh jahat yang bahkan lebih marah akan melompat. Untungnya, 2 lainnya menghentikannya dan menariknya pergi. Kalau tidak, dia harus bertarung dengan Zuovan lagi. Si Anu, dalam sikap Zuovan yang begitu tidak praktis dan sembrono, ketiga penyembah menyimpan terobosan murid-murid ini di dalam hati mereka. Saya sangat berharap mereka bisa keluar dari ruangan ini secepat mungkin. Namun, setelah 3 hari berturut-turut, tidak ada satupun yang keluar, yang membuat mereka bertiga putus asa. Jika bukan karena takut merusak kultivasi para murid ini, Zuovan ingin bergegas masuk dan menarik mereka keluar dengan paksa. Koweto, Koweto, Koweto. Ketukan pintu yang familiar terdengar lagi. Sosok berjubah abu-abu berdiri di luar halaman dan membungkuk kepada orang banyak dan berkata, tamu-tamu yang terhormat dari Sekte Kebijakan Sihir, Asosiasi Naga Ganda akan segera dimulai. Tetapi Anda tidak ada di sana. Penatua telah meminta saya untuk mengundang Anda. Tanda seru petik 2. Sudut mulut tidak bisa menahan diri untuk tidak mengisap. Yangsa menatap tanpa daya pada Zuovan dan menghela nafas. Aduh, bagaimana saya bisa melakukan ini? Menyeret, murid tidak merasa membeku. Zuovan segera membuka jalan. Wajahnya tidak bisa menahan gemetar, dan Yangsa menatapnya dengan tajam. Lalu dia tiba-tiba menutupi perutnya dan berteriak kesakitan. Aduh, perutku sakit. Barang-barangmu di sini tidak bersih. Aku harus ke toilet. Tamu yang terhormat, kami semua adalah praktisi. Kami tidak menyediakan makanan dan minuman di sini. Secara umum, Anda seharusnya tidak sakit perut karena kultivasi Anda. Anda seharusnya tidak meminum pil racun. Orang itu tidak merasakan jalan ringan. Tubuh tidak merasakan stagnasi, wajah pria gemuk merah berhenti, dan kemudian dapat tersenyum. Haha, luar biasa. Saya tidak merasa sakit ketika Anda mengatakan itu. Petik 2. Bodoh. Zuovan dan orang lain mandek. Kiki terdiam. Karena tidak apa-apa, silakan ikut denganku. Sambil mendengus, pria itu melirik mereka dan berjalan pergi. Bergumam, saya pernah melihat yang tanpa biji. Saya belum pernah melihat yang tanpa biji seperti itu. Dabi berpura-pura sakit sebelumnya. Karena Anda tidak berani naik ke panggung, apa yang kamu lakukan di sini? Sudut mulut sedikit kembung, wajah Yangsa penuh dengan warna membungkuk, dan kemudian menatap Zuovan dan berkata, Nak, aku dihina oleh seorang pelayan hari ini, semua karena kamu. Sekarang kami akan menunda kamu. Jika Anda tidak melawan untuk kami tidak akan mengampuni Anda, ya. Dengan raungan kemarahan, Yangsa memimpin dan 2 lainnya mengikuti dengan cermat. Kamu kehilangan muka, itu bukan urusanku. Siapa yang membuatmu melebih-lebihkan sekarang? Dia memutar matanya, dan Zuovan tidak setuju. Tetapi ketika dia melihat ke kamar yang masih sepi, alisnya masih tidak bisa menahan kerutan. Situasi seperti apa yang telah dilewati kelinci-kelinci ini? Bersenandung. Tiba-tiba, getaran ruang yang jelas terdengar, momentum yang kuat tiba-tiba keluar dari ruangan, menyebar ke seluruh halaman kecil. Mata Zuovan menyala dan melihatnya. Itu adalah kamar Qi Changlong. Berdengung. Kemudian, ada rentetan suara ringan, gemericik momentum kuat dari berbagai ruangan yang memancar keluar. Kelopak mata sedikit melompat, mata Zuovan semakin cerah,
sudut mulutnya juga secara bertahap memiringkan busur bahagia. Telur matang, akhirnya satu persatu cangkang pecah. Selanjutnya adalah ketika Anda terbang tinggi, haha. Di sisi lain, di alun-alun besar, tribun di segala arah dipenuhi orang. Mereka semua adalah pejabat kekaisaran barat yang dikirim untuk memahami kekuatan masing-masing sekte. Yongning dan Yun Shuang berharap untuk melihat ke bawah, tetapi mereka tidak dapat menemukan bayangan keajaiban Chee Zong dalam hal apapun. Mereka tidak merasa aneh. Tetapi orang-orang Xuan Tianzong dan Yushu Zong telah datang ke sini, berdiri dengan tenang di atas panggung, menunggu undian. Di depan mereka ada seorang lelaki tua dengan janggut putih, yang merupakan tetua hakim. Suang Long tidak tertarik pada pertempuran terakhir dari 3 murid berikutnya. Akan lebih baik untuk mengirim seorang penatua untuk menanganinya. Mau tidak mau, mereka yang ingin melihat wajah tertinggi naga ganda yang paling kuat di Shizu, kecewa. Laporkan kepada yang lebih tua, orang-orang dari sekte sihir Chee akan datang. Tepat pada saat ini, seorang pria paruh baya berjubah abu-abu mendatangi lelaki tua itu, membungkuk. Lalu memandang 3 orang di belakangnya dengan jijik dan mundur. Penatua mengangkat matanya dan mengerutkan kening. Wajahnya bingung dan berkata, 3 yang Syam menyembah. Kenapa hanya kalian bertiga yang datang, murid-muridmu? Nah, ini. Namun, mereka tidak tahu bagaimana membuka mulut. Akhirnya, Yang Sa bersikeras, Penatua Ki, murid-murid kami untuk sementara ditunda. Kami harus menunggu sebentar lagi untuk tiba. Hahaha, keterlambatan apa? Mereka takut pada Ben dan tidak berani datang. Namun, begitu suara Yang Sa jatuh, suara yang sangat arogan tiba-tiba keluar. Melihat ke atas, itu adalah beruang grizzly yang mengendalikan klan binatang. Mengguncang tubuhnya yang besar, grizzly datang ke tengah panggung, memandang semua orang yang hadir, dan berkata dengan penuh kemenangan, Anda mungkin tidak tahu. Hanya sekitar setengah tahun yang lalu, saya memilih gerbang elit klan sihir. Sekarang mereka tidak memiliki siapapun untuk dikirim, jadi mereka mengirim beberapa tentara tua dan lemah. Pemimpin tim hanyalah seorang anak laki-laki dengan 3 tingkat gambar ilahi. Itu tidak sebagus beberapa tetua duniawi yang menyembah dan mengkultivasi diri mereka sendiri. Pada saat itu, saya cukup baik untuk bertanya kepada mereka tentang hal itu. Sepertinya mereka mendapat pencerahan. Akhirnya, mereka tahu bahwa tahap ini bukan untuk mereka. Mereka ketakutan. Hahaha. Petik 2. Begitu kata-kata itu diucapkan, seluruh tempat dipenuhi dengan gagak dan kebisingan, dan suara hiruk-pikuk datang dalam aliran yang tak ada habisnya. Orang-orang berbisik, mata sangat terkejut. Benarkah orang-orang mengatakan bahwa orang-orang dari sekte sihir Chee ketakutan? Itu memalukan. Ini lebih buruk daripada kalah di atas panggung. Ini benar-benar sesuatu yang belum pernah terjadi di asosiasi naga ganda selama ribuan tahun. Tetua hakim tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Dia mengerutkan kening dalam-dalam dan menatap Yang Sa. Yang Sa 3 orang tidak tahu bagaimana menjelaskannya, hanya bisa menahan ledakan kemarahan, diam-diam marah. Tetapi ketika beruang grizzly melihat ini, dia pikir tebakannya benar dan menjadi lebih arogan. Dia melihat ke arah Xuan Tianzong, tertawa dan melirik mereka dengan dingin. Sepertinya kompetisi untuk yang pertama dari 3 sekolah berikutnya akan dimulai antara kamu dan aku. Penghinaan untuk meringkuk, gadis Xuan Tianzong, semua memutar mata putih. Mereka yang telah melihat kekuatan mengerikan Zuofan, bagaimana mereka bisa mempercayai kata-kata bodoh seperti itu? Tuan Zuo akan ditakuti oleh pria kasar ini. Apakah kamu bercanda? Itu adalah master yang bisa bersaing dengan 3 master jenius. Jika beruang grizzly ingin bertarung dengan Tuan Zuo, apakah dia juga layak? Tampaknya merasakan penghinaan dari para wanita, beruang grizzly tidak merasakan 2 tabung gas kasar di hidungnya, dan hatinya sangat marah. Namun, dia tidak menunggunya berteriak lagi. Itu minuman besar, tiba-tiba terdengar, lihat, siapa itu? Ketika mereka mendengar ini, mereka menoleh bersama, tetapi mereka terkejut dan bingung. Ini hanya pertempuran 3 sekte berikutnya. Bagaimana mereka bisa datang?